Manusia kan di dunia ini banyak ya, tapi apa sih yang ngebikin orang bisa jauh lebih sukses daripada orang lain? Apa sih yang bikin orang dari tahap terendah hidupnya kemudian bisa naik lagi? Kita akan bahas itu hari ini. Hal ini sudah kupikirkan beberapa kali di saat aku menghabiskan waktu di tempat gym. Jadi ada dua orang ya, mereka kerjanya sebenarnya adalah security, tapi balik lagi karena siang hari yang dijagain sebenarnya adalah motor-motor dan mobil dan ngebantuin itu semua untuk bisa keluar. Karena tempat gym lain yang parkirnya tuh besar, nggak perlu bantuan tuh nggak ada security-nya. Dari tempat gym yang sama. Ada dua orang, yang pertama ini abangnya baik banget dan dia selalu ngebantuin orang-orang di saat mau keluar. Every time aku ke gym dan ada abang itu, aku tuh merasa sangat amat terbantu, sangat amat helpful gitu. Aku selalu mendoakan semoga abang ini dapat pekerjaan yang jauh lebih baik dengan gaji yang jauh lebih bisa membuat standar hidupnya naik karena work ethics-nya, karena bagaimana dia melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Kita ngerasa sangat amat helpful abangnya. Tiba-tiba butuh bantuan langsung datang kayak gitulah ya. Dan ada yang kedua, di pekerjaan yang sama tapi selalu duduk dan main HP saja. Di saat ada orang gitu kan kesulitan, dia pura-pura nggak tahu aja tuh. Nah, pas sudah keluar baru ditengokin gitu ya kan. Every time juga aku melihat orang ini, aku tuh selalu kayak astagfirullahaladzim. Karena apa? Karena aku ngebandingin dia sama kolega kerjanya yang lain. Jadi ada standarisasi. Karena abang yang sebelumnya tuh udah high standar banget. Dia nge-set standar kita tuh kayak tinggi. Dipadankan dengan orang yang malas ini, aku bisa bilang, itu tuh kayak dia tuh drop banget nilainya sebagai manusia dan sebagai pekerja menurut aku ya. Jadi di saat ada dia gitu tuh aku kayak annoyed gitu loh. Merasa kayak malah hal-hal yang muncul di diri aku, mungkin doa-doa aku adalah semoga dia dapat sebuah pelajaran yang mana ngebikin dia bisa bekerja jauh lebih bertanggung jawab dan jauh lebih bersyukur gitu loh dengan pekerjaannya, jadi melakukan itu dengan sangat amat baik. Jadi dari semua cerita ini ngebuat aku berpikir sebenarnya apa sih yang bikin kita berbeda sama orang lain ya. Orang yang lulus misalnya dari sekolah, dari kampus itu banyak ratusan ribuan orang, tapi yang bikin satu orang itu berbeda apa? Menurut aku, yang pertama yang bikin dia berbeda adalah work ethics, etika kerjanya. Yang kedua adalah personality-nya. Gini ya, kita nggak pernah tahu, misalnya kita sekolah atau kita kuliah, teman-teman kita yang mana yang nanti akan jadi orang sukses, yang nanti akan jadi direktur, yang nanti akan jadi CEO, dan kita nggak pernah tahu kan. Bayangkan kalau kamu punya etika kerja, etika mengerjakan tugas, personality yang baik, orang-orang itu di saat dia punya perusahaan sendiri, apakah tidak kamu yang akan direkomendasikannya? Atau dia dapat opportunity, apakah tidak kamu yang akan direkomendasikannya? Dunia kerja menurut aku tuh semuanya tentang rekomendasi. Jadi, selama kita hidup, kasih tahulah nilai-nilai diri, branding diri yang sebenarnya positif, dan di saat orang-orang menemukan sebuah peluang dan juga ada kesempatan, yang kepikiran sama mereka adalah kita. Karena kita udah portray itu, sudah memperlihatkan itu waktu hubungan kita sama mereka itu hanya sebatas kenalan saja. Dan ngerujuk ke aku sendiri banyak dapat pekerjaan yang bagus, gajinya long term ya. Karena apa? Karena etika kerja dan personality yang aku tunjukkan dimanapun aku berada, di komunitas, di teman-teman, di ya udah orang yang aku ketemu gitu. So they know that. Jadi kembali ke abang yang tadi ya, menurut aku kenapa alasan seseorang punya kehidupan yang mungkin stagnan itu tuh bisa jadi karena ya etika kerja dan juga personality kamu. Jadi jangan semena-mena cuman menyalahkan keadaan doang, cuman menyalahkan nah hidup kayak gini-gini doang. Ask yourself, kita tuh perlu refleksi ya ke diri sendiri, apa yang sudah aku lakukan. Kalau kamu nggak show lebih, ya orang juga nggak akan ngelihat diri kamu lebih dong. Itu aja sih. Jadi memang aku tuh tersadarkan karena dua kontradiktif ini dan bagaimana aku react orang ini. Aku malah berpikir abang yang kerjanya bagus ini, kalau misalnya aku ada ketemu satu opportunity dan apapun itu, aku akan ngasih tahu ke abangnya. Karena aku percaya dia akan melakukan sesuatu itu dengan sangat amat baik. Itu aja yang mau aku sampaikan dari kisah hari ini ya. Semoga kita bisa belajar untuk apapun yang kita lakukan dengan hati dan bertanggung jawablah, dan show yourself, sell yourself dimanapun kamu berada. Mungkin sellnya ini bukan dalam hal kayak kamu benar-benaran jual ya, tapi lebih ke soft selling gitu. Karena kita nggak tahu tiba-tiba opportunity itu, kesempatan itu datang dari mana. Menurut aku itu juga cara kita untuk berangkat dari misalnya titik dasar ya, titik nol dari mungkin kondisi ekonomi kita supaya bisa naik-naik ke atas. Rata-rata orang-orang yang bisa naik dengan sangat signifikan itu adalah orang-orang yang punya etika kerja dan juga personality yang bagus. Menurut aku gitu aja storytelling hari ini. Semoga sedikit banyaknya ada hal yang teman-teman dapatkan dari ini. Tinggal di kolom komentar pendapat kamu. Kalau kamu setuju ataupun gak setuju, silahkan kita diskusi di kolom bawah. Kenalin, nama aku Livia. Aku seneng banget membagikan apa yang ku pelajari melalui cerita di konten storytelling ini. Dan terima kasih sudah menyaksikan. See you again in my next content.